Udah, yuk. Udah nih, mulai ya. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan visualisasi data pada data malnutrisi WHO. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus dan teman saya Muhammad Ahdan. Pertama-tama, apa sih malnutrisi? Malnutrisi itu kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau tidak seimbang, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Malnutrisi bisa terjadi akibat kurangnya akses terhadap makanan bergizi, pola makan yang tidak seimbang, kemiskinan, konflik, bencana alam, dan masalah sanitasi yang buruk. Malnutrisi yang akan kita bahas meliputi stunting, overweight, dan wasting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi saat perubahan fisik anak terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang mencakupi selama periode pertumbuhan kritis anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, apa sih overweight? Overweight di sisi lain mengacu pada kelebihan berat badan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti obesitas dan risiko penyakit yang terkait. Ini sering terjadi pada pola makan yang tidak seimbang, kekurangan aktivitas fisik, serta faktor genetik dan lingkungan. Lalu ada wasting. Wasting adalah kondisi ketika individu mengalami kekurangan gizi akut yang ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu singkat. Hal ini sering terkait dengan kurangnya asupan makanan yang mencukupi dan penyakit yang mempengaruhi penyerapan nutrisi. Selanjutnya, tujuan dari visualisasi data kami menyajikan data malnutrisi secara visual untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prevalensi stunting, overweight, dan wasting. Yang kedua, menganalisis distribusi geografis malnutrisi untuk mengidentifikasi daerah atau negara yang lebih rentan. Yang ketiga, membandingkan indikator malnutrisi guna memahami perbedaan dan dampaknya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah malnutrisi. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam penanggulangan malnutrisi. Dan yang keenam, berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi masalah malnutrisi dan meningkatkan kesehatan anak-anak secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat. Nah, yang pertama manfaatnya pemahaman yang lebih baik tentang masalah malnutrisi. Yang kedua, identifikasi, prioritas, dan perencanaan yang lebih baik. Ketiga, pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang kelima, kontribusi terhadap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita udah memunculkan visualisasi di tahun 2022 ya. Nah, ini prevalensinya dalam bentuk persen itu ada yang biru itu stunting, yang hijau itu overweight, dan yang merah itu wasting. Nah, terus ada jumlah jiwa yang terpengaruh ya dalam satuan juta itu di sini ada yang biru masih sama stunting, overweight sama wasting. Ini masing-masing ada di 50-an. Terus ini ada kurang dari 40 dan ini ada kurang dari 30. Selanjutnya kita ngebahas tentang perubahannya dari tahun ke tahun. Kita ngambil dari sampel tahun 2010 sampai 2022. Kita masih di prevalensi di tahun 2010 sampai 2022. Yang hijau itu stunting itu dilihat menurun ya dari tahun 2010 ke 2022 dari 40% ke hampir di bawah 30. Nah, cuman yang overweight itu kita lihat dari tahun ke tahun, 10 tahun terakhir kira-kira agak naik sedikit itu kira-kira dari 3%-an sampai hampir menyentuh 4%. Terus jumlah jiwa yang terpengaruh dari penyakit stunting dan overweight itu ada sekitar yang hijau pertama itu ada 80-an kurang itu menurun dari tahun 2010 ke 2022 dan sekarang kira-kira 50-an ke bawah. Nah, kemudian yang merah itu walaupun sedikit cuman kelihatan ya peningkatannya yang overweight itu dari 2010 sampai 2022 itu sedikit meningkat. Sumber datanya dari mana? Kita ngambil dari malnutrisi data ya di UNICEF dan WHO. Nah, ini kita ngambil sampel data 2020 sampai 2022. Kita ada ngambil point estimate-nya aja, nggak usah ngambil lower bound sama upper bound-nya. Dan ini indikatornya ada tiga yaitu stunting, overweight, dan wasting. Nah, ini data yang kita pakai adalah point estimate. Nah, sekian dari kelompok kami yang telah mempresentasikan visualisasi data. Tugas akhir untuk Budian, selamat
Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.